Tenda mereka ditemukan robek dari dalam. Sepatu para pendaki masih tertinggal. Jaket tebal mereka masih berada di tempatnya. Namun para penghuninya telah menghilang. Di atas salju, tim pencari menemukan jejak kaki yang mengarah menjauh dari tenda menuju kegelapan hutan. Yang membuat mereka bingung, sebagian jejak itu dibuat tanpa sepatu. Apa yang mampu membuat 9 pendaki berpengalaman meninggalkan satu-satunya tempat berlindung mereka di tengah suhu yang mematikan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke musim dingin tahun 1959, ke sebuah wilayah terpencil di Pegunungan Ular, Rusia. Sebuah tempat yang kemudian dikenal dunia sebagai Dyatlov Pass. Awal tahun 1959, sekelompok mahasiswa dan lulusan muda dari Institut Politeknik Ural merencanakan sebuah ekspedisi musim dingin yang menantang. Kelompok tersebut dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik berusia 23 tahun yang dikenal berpengalaman dalam pendakian musim dingin. Tujuan mereka adalah mencapai kawasan Gunung Otorten, sebuah rute yang terkenal sulit dan hanya cocok bagi pendaki berpengalaman. Awalnya, ekspedisi ini beranggotakan 10 orang. Mereka membawa perlengkapan yang memadai, memiliki pengalaman, dan telah mempersiapkan perjalanan ini dengan serius. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan tersebut akan berubah menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah modern. Di tengah perjalanan, salah satu anggota bernama Yuri Yudin mulai mengalami masalah kesehatan. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian, ia memutuskan kembali pulang. Saat itu, keputusan tersebut tampak biasa saja. Namun, kemudian diketahui bahwa Yuri Yudin menjadi satu-satunya anggota ekspedisi yang selamat. 9 anggota lainnya terus melanjutkan perjalanan. Mereka bergerak semakin jauh menuju wilayah pegunungan Ural yang terpencil dan tertutup salju. Foto-foto yang ditemukan setelah tragedi itu menunjukkan suasana yang hangat dan penuh semangat. Mereka tersenyum, bercanda satu sama lain, dan menikmati petualangan yang sedang dijalani. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada pertanda bahwa sebagian besar foto tersebut akan menjadi foto terakhir mereka. Menjelang akhir Januari, kondisi cuaca mulai memburuk. Salju turun semakin lebat, angin bertiup semakin kencang, dan jarak pandang mulai berkurang drastis. Pada tanggal 1 Februari 1959, kelompok Dyatlov diduga kehilangan orientasi akibat cuaca buruk. Mereka menyimpang dari jalur yang telah direncanakan dan akhirnya berada di lereng gunung Kholat Shakal. Nama gunung tersebut sering diterjemahkan sebagai Gunung Kematian. Menjelang malam, mereka memutuskan mendirikan tenda di lereng yang terbuka. Keputusan itu masih diperdebatkan hingga hari ini. Namun, apapun alasannya, malam itu menjadi malam terakhir mereka. Setelah tanggal 1 Februari, tidak ada lagi kabar dari kelompok tersebut. Pada awalnya, keterlambatan mereka tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuaca buruk seringkali membuat jadwal ekspedisi berubah. Namun, hari demi hari berlalu tanpa pesan ataupun tanda-tanda keberadaan mereka. Keluarga mulai khawatir dan tim pencarian akhirnya dibentuk. Ketika para pencari tiba di lokasi, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Tenda kelompok Dyatlov masih berdiri, tetapi tenda itu kosong. Di dalamnya terdapat pakaian hangat, sepatu, makanan, dan perlengkapan penting lainnya. Seolah-olah para penghuninya pergi begitu saja tanpa sempat membawa barang yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Yang lebih membingungkannya lagi, penyelidikan menunjukkan bahwa robekan pada tenda kemungkinan dibuat dari bagian dalam. Seolah-olah para pendaki berusaha keluar secepat mungkin. Pertanyaannya adalah, keluar untuk menghindari apa? Di sekitar tenda, tim pencari menemukan jejak kaki yang mengarah menuju kawasan hutan. Jejak itu menunjukkan bahwa para pendaki tidak berlari, mereka berjalan. Namun sebagian dari mereka berjalan tanpa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi suhu ekstrim. Jejak tersebut berakhir di tepi hutan. Di bawah sebuah pohon pinus besar, 2 korban pertama ditemukan. Keduanya meninggal akibat paparan suhu dingin yang sangat ekstrim. Tidak jauh dari lokasi tersebut, 3 korban lainnya ditemukan di antara hutan dan tenda. Posisi mereka menunjukkan kemungkinan bahwa mereka sedang berusaha kembali ke tenda.
Namun 4 anggota lainnya masih belum ditemukan. Pencarian terus berlangsung selama berminggu-minggu hingga akhirnya beberapa bulan kemudian setelah salju mulai mencair, 4 korban terakhir ditemukan di sebuah jurang yang tertutup salju tebal. Dan disinilah misteri itu menjadi semakin rumit. Beberapa korban mengalami cedera yang sangat serius. Laporan penyelidikan mencatat adanya patah tulang rusuk dan cedera berat pada bagian kepala. Cedera tersebut menunjukkan benturan dengan kekuatan yang besar. Namun, penyebab pastinya tidak pernah dapat dipastikan secara mutlak. Temuan inilah yang kemudian memicu berbagai teori selama puluhan tahun. Ada yang percaya bahwa kelompok tersebut menjadi korban longsoran salju. Ada yang menduga fenomena alam tertentu memicu kepanikan mendadak di dalam tenda. Sebagian lainnya mengkaitkan tragedi ini dengan aktivitas militer rahasia Uni Soviet. Bahkan muncul teori-teori yang lebih kontroversial, termasuk laporan tentang benda-benda bercahaya yang pernah terlihat di wilayah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, banyak peneliti mulai mengarah pada penjelasan yang lebih masuk akal. Mereka berpendapat bahwa kombinasi cuaca ekstrim, kondisi medan yang berbahaya, dan kemungkinan longsoran salju lokal dapat menjelaskan sebagian besar kejadian malam itu. Meski begitu, tidak semua pertanyaan berhasil dijawab sepenuhnya. Lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak malam yang membeku itu. Tenda yang robek dari dalam, jejak kaki yang menghilang di salju, dan 9 pendaki yang tidak pernah kembali, semuanya telah menjadi bagian dari salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah modern. Apakah tragedi ini sepenuhnya dapat dijelaskan oleh kekuatan alam? Ataukah masih ada bagian dari kisah ini yang belum pernah terungkap? Hingga hari ini, Diyar Lepas tetap mengundang pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi pada 1 Februari 1959? Mungkin jawabannya telah hilang bersama badai salju yang menyelimuti pegunungan Ural, atau mungkin masih menunggu untuk ditemukan.